Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari protista, kelanjutan dari bab yang kemarin, yaitu tentang bakteri atau monera. Sebagaimana kita ketahui bahwa ciri utama bakteri atau monera yang terdiri dari Archaebacteria dan Eubacteria adalah organisme tersebut belum memiliki membran inti atau yang lebih dikenal dengan istilah prokariotik. Dan ciri utama dari protista adalah eukariotik atau telah memiliki membran inti. Tentunya ada beberapa ciri yang lainnya. Anak-anak sekalian, protista oleh para ahli itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu protista mirip hewan atau yang kita kenal dengan istilah protozoa. Yang kedua adalah protista mirip tumbuhan atau yang dikenal dengan alga. Dan yang ketiga adalah protista mirip jamur atau sering juga disebut sebagai jamur lendir. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang protozoa. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sesuai agama dan keyakinan masing-masing, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik anak-anak sekalian, mari kita belajar tentang protista. Selamat menyimak dan jangan lupa alat tulisnya disiapkan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan ciri-ciri protozoa. Yang kedua, menjelaskan klasifikasi protozoa. Yang ketiga, memberikan contoh-contoh protozoa. Dan yang keempat, menjelaskan peranan protozoa. Protozoa atau protista menyerupai hewan itu berasal dari kata protos yang berarti pertama dan zoon yang berarti hewan. Protozoa ini termasuk organisme eukariotik karena memiliki membran inti. Para ahli menganggap bahwa protozoa itu merupakan hewan yang pertama di bumi ini. Ciri-ciri protozoa yang pertama, bersel satu atau uniseluler. Yang kedua, eukariotik. Yang ketiga, habitatnya di perairan dan tempat-tempat yang lembab. Yang keempat, memiliki bentuk tubuh yang berubah-ubah dan sebagian sudah tetap. Yang kelima, memiliki alat gerak dan ada juga yang tidak punya alat gerak. Yang keenam, reproduksi vegetatif dengan membelah diri dan secara generatif dengan konjugasi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang klasifikasi protozoa. Protozoa diklasifikasikan menjadi 4 berdasarkan alat geraknya, yaitu yang pertama, filum Rhizopoda. Kemudian yang kedua, filum Flagellata. Yang ketiga, filum Ciliata. Dan yang keempat, filum Sporozoa. Filum Rhizopoda. Filum Rhizopoda memiliki ciri utama yaitu alat geraknya berupa kaki semu atau yang disebut dengan pseudopodia. Perhatikan video amoeba ini.
Pseudopodia adalah penjuluran dari sitoplasma. Ciri yang kedua, bersel satu atau uniseluler. Yang ketiga, bentuk tubuh tidak tetap. Dan ciri yang keempat, habitatnya di perairan atau di tempat-tempat yang lembab. Beberapa contoh rhizopoda diantaranya yang pertama amoeba. Amoeba ada yang hidup bebas dan ada yang hidup di dalam tubuh manusia. Misalnya Entamoeba coli yang berfungsi membusukkan sisa makanan, dan juga Entamoeba dysenteriae yang menyebabkan penyakit disentri. Contoh kedua, Arcella. Arcella ini hidup di air tawar dan memiliki rangka luar dari zat kitin dan bentuknya seperti arloji. Yang ketiga, Diflugia. Diflugia bentuknya memanjang dan hidupnya di air tawar. Tubuhnya mengeluarkan lendir untuk melekatkan diri pada pasir. Filum Flagellata. Ciri-cirinya yang pertama, memiliki alat gerak berupa flagel atau bulu cambuk. Selain sebagai alat gerak, flagel juga berfungsi sebagai alat peraba dan penangkap makanan. Yang kedua, bersel satu. Kemudian yang ketiga, tubuh berbentuk oval, memanjang atau bulat. Kemudian habitat di perairan dan di tempat-tempat basah ataupun di dalam makhluk hidup lain. Dan yang kelima, ada yang hidup secara soliter atau sendiri dan ada yang berkoloni. Contoh flagellata. Yang pertama, Trypanosoma. Trypanosoma gambiense dan Trypanosoma rhodesiense menyebabkan penyakit tidur. Trypanosoma evansi menyebabkan penyakit surah pada kuda. Yang kedua, Leishmania donovani menyebabkan penyakit kala azar. Dan ketiga, Trichomonas vaginalis menyebabkan infeksi pada vagina yang menyebabkan keputihan. Filum ciliata. Filum ciliata memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki alat gerak berupa silia atau rambut getar. Selain berfungsi sebagai alat gerak, silia juga berfungsi sebagai alat penerima rangsang dan mengambil makanan. Perhatikan silia yang ada di seluruh permukaan tubuh paramecium ini. Ciri yang kedua yaitu uniseluler. Yang ketiga, reproduksi secara vegetatif dengan membelah diri secara biner dan secara generatif dengan konjugasi. Contoh ciliata yaitu yang pertama, paramecium. Paramecium ini sering disebut sebagai hewan sandal. Contoh yang lain diantaranya Didinium, kemudian Stentor yang bentuknya seperti trompet, Vorticella yang bentuknya seperti lonceng dengan tangkai yang panjang, dan lain-lain seperti nampak pada gambar. Filum Sporozoa dengan ciri-ciri yang pertama, tidak memiliki alat gerak, bersel satu, biasanya hidup sebagai parasit dan bereproduksi secara vegetatif dan generatif. Contoh untuk sporozoa adalah Plasmodium. Terdiri dari 4 macam, yaitu Plasmodium falciparum yang menyebabkan penyakit malaria tropika,
Kemudian Plasmodium vivax menyebabkan penyakit malaria tertiana, Plasmodium malariae menyebabkan penyakit malaria quartana, dan Plasmodium ovale yang menyebabkan penyakit malaria mirip tertiana. Proses penyebaran penyakit malaria ini dibantu oleh nyamuk Anopheles betina yang sekaligus juga sebagai host pest-nya. Perhatikan daur hidup Plasmodium ini. Peranan protozoa yang bermanfaat diantaranya adalah sebagai alat gosok, yaitu dari cangkang radiolaria. Kemudian sebagai indikator minyak bumi, yaitu kerangka tubuh Globigerina. Kemudian membantu pembusukan makanan, yaitu oleh Entamuba coli. Kemudian ada juga peranan yang merugikan, diantaranya Entamuba histolytica menyebabkan penyakit disentri. Kemudian Trypanosoma gambiense dan Trypanosoma rhodesiense menyebabkan penyakit tidur. Selanjutnya, Trypanosoma evansi menyebabkan penyakit sura pada ternak, dan lain-lain. Anak-anak sekalian, demikian tadi pembelajaran kita tentang protozoa. Dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa protozoa itu ciri utamanya adalah bersel satu, kemudian sudah memiliki membran inti atau yang dikenal dengan istilah eukariotik. Dan pada protozoa ini habitat utamanya itu di perairan dan juga di tempat-tempat lembab. Kemudian tubuh mereka ada yang sudah tetap dan ada yang belum tetap. Sebagian dari protozoa itu justru merugikan karena dapat menyebabkan penyakit. Anak-anak sekalian, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.